Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya teman-teman, kalau ada orang yang bicara seperti ini, Palestina untuk Israel, itu udah ada kong-kali-kongnya, Pak. Maka nggak akan pernah dengar orang Wahabi, orang Salafi akan protes masalah Palestina. Kenapa? Palestina mereka yang ngasih kok. kita harus tetap tenang, santai dan santuy. Itu tandanya kurang literasi. Biar Ustadz Dasman yang menjawab permasalahan ini. Yuk kita simak videonya. Ya, saya katakan ini karena ada yang ngomel-ngomel gitu. Ya, ada yang mengatakan Saudi sebagai negara Islam, negara Wahabi, dasar Wahabi gitu. Tidak pernah membela Palestina. Antum. Jadi kalau ada saudara kita yang sekarang misalnya semangat ya, misalnya kita ngaji begini nih, ini banyak kritik nih. Mana andil kalian untuk Palestina? Misalkan itu banyak tuh sekarang. Sama dulu waktu saya masih di Madinah, masuk SMS ke saya. Masuk SMS, apa itu Arab Saudi? Tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Apa sudah nonton TV pula, yaitu apa istilahnya, Hamlatul Watani ya, apa istilahnya, saya tidak pandai istilah kitanya, yaitu secara nasional pengumpulan dana untuk Palestina. Yang jelas Raja Abdullah waktu itu sendiri hanya 1 miliar. Iya, dolar itu. Kalau kita se-Indonesia 2,4 miliar. Tapi rupiah. Mana yang banyak? 1 miliar atau 2,4 miliar? Apa yang 2,4? Angkanya. Nah, ya sendiri. Kemudian yang sumbangan masyarakatnya, yang mereka kan jumlah sedikit. Kita kan 200, waktu itu 250 sekian juta. Umat Islam ini sekitar 230 sekian juta. Mereka hanya 30 juta orang atau 40 juta orang. Nah, itu sudah terkumpul 800 juta lebih, hampir juga 1 miliar. Dan itu baru hari pertama. Lalu saya jawab aja, kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak tahu nggak usah ngomong. Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Hah? Sekarang antum pergi haji umrah aman tidak? Aman kan? Aman tak? Ingin tak aman nggak? Ingin tak aman? Ya. Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang, tapi harganya mahal? Ya, Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada nggak? Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu Barat, diacak-acak nanti. Nah, tonton baru nanti ngomel-ngomel, ndak aman lagi pergi haji dan umrah sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tonton, kita ndak ahlinya. Jadi intinya ikhwan, bukan masalah ndak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau materi jangan tanya lagi. Negara lain bantu orang Palestina di kamp pengungsian, tahu? Geraknya terbatas. Kalau di Arab Saudi mereka sebagai penduduk. Mana yang lebih senang? Jadi pengungsi atau jadi penduduk? Hah? Mereka dikasih IC. Kalau di Turki hanya di kamp pengungsian. Mau izin dari lokasi itu harus ada surat khusus. Kalau mereka di Arab Saudi bebas kemanapun, asal tidak melanggar aturan. Jumlah banyak, lebih dari 1 juta orang. Antum bilang di Turki 250.000 dan menjak-menjak, tuan-tuan. Itu di kamp pengungsian. Waktu terbatas. Arab Saudi tidak jadi penduduk. Orang Suriah juga seperti itu. Orang Suriah, Libya dan sebagainya jadi penduduk mereka di sana.
Jadi bukan tidak membantu. Tak ada di dunia ini yang bantuannya lebih besar dari negara itu. Ya saya katakan ini karena ada yang ngomel-ngomel gitu. Ya, ada yang mengatakan Saudi sebagai negara Islam, negara Wahabi, dasar Wahabi gitu. Tidak pernah membela Palestina. Antum bela 2 miliar cuma. Mereka miliaran dolar. Malu lah kita sebenarnya. Nah, ini bukan karena bela-bela, tidak. Tetapi kalau hak itu harus dikatakan hak. Yang batil itu dikatakan batil. Antum angkat Turki tinggi-tinggi karena menyambung pengungsi. Antum lupa Arab Saudi yang memberikan IC. Tidak ada pengungsian di Arab Saudi. Tidak ada pengungsian di Arab Saudi. Siapa yang dapat izin masuk, dapat surat keterangan, habis itu dikeluarkan IC-nya sebagai penduduk Arab Saudi.